Hai pemirsa Reportase Weekend, apa kabar? Kita ketemu lagi di akhir pekan ini. Tentunya kita akan menghadirkan beragam berita menarik dari VOA. Saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa Reportase Weekend? Kita tahu sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan bagi para Muslim. Tentunya ini Ramadan ketiga di bulan pandemi, di masa-masa pandemi. Iya ya. Waduh, kayaknya kita udah mulai biasa nih. Tapi dengan kebiasaan ini tentunya juga ada tradisi-tradisi yang biasa kita lakukan. Kalau kamu ngapain, Vin? Kalau saya sih udah pasti nyetok rendang di kulkas. Oh iya, ya sama banget ya, yang namanya makanan itu harus dibeli duluan. Kayak kurma itu kan udah mulai banyak dijual kan, kalau di Amerika Serikat ada toko halal gitu. Biasanya ke situ. Nah mungkin pemirsa di rumah juga punya tradisi lain bersama keluarga, seperti nyekar ke makam keluarga, atau mungkin nyetok rendang juga seperti Ian. Apapun itu semoga lancar ya. Ya, yang penting mudah-mudahan Ramadan nanti untuk bagi para muslim yang menjalaninya bisa menjalaninya dengan penuh hikmat walaupun masih di masa pandemi seperti ini. Oke pemirsa, tentunya di Reportase Weekend kita banyak liputan yang bisa kami sampaikan. Sejumlah desainer fashion Indonesia tampil dalam sebuah acara fashion show New York Indonesia Fashion Week yang diadakan di area Wall Street di kota New York. Ariel Abad, siswi SMA di Coatesville, negara bagian Pennsylvania, menulis buku komik Phoebe's Mental Health Journey untuk meningkatkan kesadaran penyakit mental di kalangan remaja. Berkunjung ke restoran kota Atlanta, Georgia, bernuansa Bali. WIN, A Taste of Bali. WIN ini singkatan dari Wonderful Indonesia. Menu-menunya otentik rasa Nusantara. Pelanggannya banyak warga Amerika yang menyukai kuliner Indonesia. Pemirsa, satu lagi pagelaran fashion show diadakan di mancanegara, kali ini di kota New York City. Dan perhelatan ini diadakan oleh event organizer yang juga dimotori oleh diaspora Indonesia yang tinggal di kota New York. Menarik sekali karena event ini mengundang sejumlah fashion designer dari Indonesia dengan nama New York Indonesia Fashion Week dan juga mengundang sejumlah fashion designer dari kota New York juga atau desainer lokal yang ditampilkan dari busana kutur, streetwear sampai busana muslim dan juga busana etnis dari India. Kita lihat bagaimana jalannya fashion show ini. Sebuah acara bernama New York Indonesia Fashion Week digelar di area Wall Street, Lower Manhattan, New York. Pertunjukan fashion yang menghadirkan 9 desainer Indonesia ini ditujukan untuk mempromosikan karya-karya desain Indonesia agar dapat memasuki pasar industri fashion di kota New York. Sebagai brand pertama syari, wah excited banget gitu bisa sampai ke New York memperkenalkan hijab syari ke internasional. 12 desain dan itu temanya adalah pearls, mutiara, the hidden beauty. Jadi bajunya detailnya itu penuh dengan mutiara-mutiara. Kemarin saya membawa Jawa Tengah dengan desain saya melukis Candi Borobudur. Kemudian saya di Bali ada, dan Sumatera dengan khasnya panjang. Selain dari Indonesia, tampil juga 2 karya desainer asal kota New York yang salah satunya menampilkan fashion design khas dari India. Acara yang dihadiri oleh diaspora Indonesia dan warga New York ini juga menampilkan karya desain fashion untuk boneka dari Cinderella Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pemberdayaan perempuan Indonesia seperti narapidana wanita, ibu dari anak jalanan, hingga remaja perempuan. Boneka-boneka Batik Girl ini berjalan bersama model-model internasional yang akan mempromosikan produk-produk Indonesia. Saya sangat bersyukur ya, ternyata biarpun
Di Amerika banyak sekali yang mendukung program Batik Girl ini. New York Indonesian Fashion Week production. Gelaran fashion ini diproduseri oleh Fanny Talksinen yang juga mendesain pakaian yang dikenakan oleh para model pembawa boneka Cinderella. Naratama dan Andira Inaya, VOA, New York. Cukup menarik ya, banyak juga pilihannya, ada busana dari Indonesia, ada juga ternyata dari warga lokal ataupun juga fashion designer dari kota New York yang menampilkan busana India. Yang menarik tadi ada boneka-boneka Batik Girl juga, karya dari Cinderella Indonesia, sebuah yayasan amal yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan narapidana di tanah air. Pemirsa, jangan kemana-mana, reportase weekend masih akan balik lagi. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Generasi muda sekarang ini, ataupun juga generasi yang saya bilang sebagai Z, ataupun juga milenial, mereka banyak sekali yang ternyata sadar akan kesehatan mental. Karena apa? Bentuk seperti perisakan di sekolah, ataupun juga di media sosial, ataupun juga di kalangan pertemanan, itu juga semakin menjadi sorotan. Dan isu kesehatan mental ini juga yang menjadi perhatian dari seorang remaja diaspora Indonesia yang ternyata dia juga menghadapi hal yang sama tapi dituangkan dalam sebuah buku komik untuk mengatasi kesehatan mental ini. Cukup menarik ya, Vin ya? Menarik dan sangat kreatif. Namanya adalah Ariel Abbott, seorang siswi berusia 18 tahun di sebuah SMA di kota Coatesville, negara bagian Pennsylvania. Ia menulis buku berjudul Phoebe's Mental Health Journey yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran mental yang ditujukan bagi para remaja seusianya. Dan buku ini saking bagusnya bahkan mendapatkan penghargaan nih untuk penulis perdana di bawah usia 18 tahun. Langsung aja kita lihat reportasenya. My book, Phoebe's Mental Health Journey, is about a young girl in high school. Her name is Phoebe. She struggles with anxiety and depression at the beginning of her school year. Phoebe's Mental Health Journey memang bukan buku komik biasa. It's a story to initiate the conversation of mental health awareness for teenagers. I think mental health is important because it affects our daily lives. It doesn't just affect our brains, it affects our physical health and social health. Buku ini ditulis Ariel Abbott, remaja 17 tahun keturunan Indonesia yang juga membuat ilustrasinya. Ariel, pelajar SMA di Coatesville, negara bagian Pennsylvania ini, awalnya menulis Phoebe's Mental Health Journey sebagai tugas di Gugus Pramuka 468, di mana ia tergabung sebagai anggotanya. I think it's really important for teenagers to know what mental health awareness is and how to take care of their mental health if they come into a challenging point of their lives where they're stressed out or they're sad or they're angry. They need to know how to deal with those emotions and how to keep moving forward. Sebagian kisah dalam buku ini terinspirasi oleh pengalaman Ariel sendiri. Seperti dijelaskan Vida Abbott, ibu Ariel. Kebetulan dia saat itu mengalami sedang menjalani treatment ya untuk kesehatan mentalnya, anxiety dan depression. Nah, dia ingin anak-anak semuda dia tidak mengalami hal yang sama seperti dirinya. Buku yang diterbitkan secara daring bulan Juli 2021 disambut baik oleh sesama remaja yang membacanya. It can give you some advice on how to work with your mental health, either if that's going to a doctor, to a therapist, or just the example that they used of taking deep breaths that can help if you're feeling like anxious or if you're having like overwhelming thought. Bahkan bagi orang tua seperti Alicia Ruff yang telah mengenal Ariel sejak menjadi pramuka di gugus yang dipimpinnya, buku ini amat bermanfaat. As a parent myself, and dealing with, I have 3 teenagers in my home, it is very informative for any parent to read this
so that they can understand what teenagers are going through, and also where they can seek help. Mental health ini benar-benar real, nyata ya, sehingga untuk para orang tua itu kita harus aware ya. Kalau kita melihat anak-anak kita sudah mulai lesu, tidak bersemangat ya, kemudian tidak berbicara, malas ke sekolah, jangan dihakimi, tapi approach ya, lakukan pendekatan. Ariel yang ingin melanjutkan kuliah di jurusan desain grafis bercita-cita menjadikan bukunya sebuah serial novel grafik. Ia juga ingin bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa lain agar semakin banyak remaja dapat menerima pesan yang disampaikan. You are not alone. You got this, and you can stand up for yourself and find yourself no matter what you're struggling with. Keep moving forward. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Meski target dari buku ini awalnya adalah remaja seusianya, namun ternyata sambutan positif berdatangan dari banyak pihak termasuk para orang tua dari remaja-remaja tersebut yang sangat mengapresiasinya. Dan Ariel juga mengatakan bahwa nanti tujuan jangka panjangnya adalah menjadikan buku ini sebagai buku serial yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, bahkan mungkin hingga keluar Pennsylvania. Salah satu dari komentar yang saya lihat tadi yang menarik sekali, kalau misalnya kita menghadapi problem atau masalah dengan anak remaja, yang pasti dan juga harus hati-hati dilakukan adalah tidak menghakimi, tapi juga kita harus mendengarkan lebih banyak, katanya seperti itu, dan juga melakukan pendekatan lebih terbuka dan ditanya lebih dalam apa penyebabnya. Mungkin ini juga bisa membantu kita semua ya untuk lebih bisa berkomunikasi dan mengatasi isu kesehatan mental di antara para remaja. Oke pemirsa, reportase weekend akan kembali, jadi jangan kemana-mana. Halo pemirsa, Anda masih nonton reportase weekend dari VOA. Di masa pandemi ini mungkin kita mengalami sendiri atau menyaksikan yang namanya orang kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan ekonomi. Dan banyak pemerintahan pun berusaha untuk turun tangan membantu warganya. Seperti yang dialami oleh seorang warga di Afrika Selatan. Ya benar sekali, tidak hanya terjadi di Indonesia, tidak hanya terjadi di Amerika, tapi ini isu global karena pandemi banyak sekali yang menghadapi kesulitan ekonomi seperti ini. Tapi pemerintah lokal di Afrika Selatan melakukan salah satu upaya, yaitu pemberian dana atau grant kepada para warga lokal untuk memulai sebuah usaha baru. Dan ini dimanfaatkan oleh seorang pemuda untuk membuka es krim, kedai es krim di Soweto. Es krim gourmet bukanlah bisnis yang direncanakan fotografer dan perancang busana Tando Makubu. Tapi saat pembatasan akibat COVID melanda Afrika Selatan dan ia kehilangan pekerjaan rutin, Tando mulai berpikir kreatif. So I was actually on an app called Pinterest and I was just looking up food. People who know me know that I really love food, and then I found myself looking at this ice cream which was interestingly made, and I thought to myself, I've never seen anything like this in Soweto. So I'm like, let me just try it out. Seperti banyak warga lain, Tando menerima tunjangan pengangguran COVID dari pemerintah sebesar 350 rand atau sekitar Rp330.000 per bulan. Ia memakai dana ini untuk membeli bahan-bahan dan bereksperimen dengan bantuan saudara dan ibunya. Mereka membagikan foto kreasi mereka dan mendapatkan pesanan dari teman, keluarga, bahkan selebriti lokal. Luckily, we had a relationship with Mohale Motaung. He's a local celebrity. He liked it. He came through. He took images of the product. Then he posted it. And then obviously he has a lot of people following him. And then those people also loved it. Sejak itu, The Soweto Creamery lahir dan kini selalu penuh pada akhir pekan dan sudah memperoleh ribuan pengikut di media sosial. Belum lama ini, bisnis Tando menerima pengakuan secara nasional saat Presiden Cyril Ramaphosa mengakui pemanfaatan inovatif hibah oleh Tando
dalam pidato kenegaraannya. Presiden Cyril juga mengumumkan program hibah akan diperpanjang 1 tahun lagi saat pengangguran masih mencapai hampir 35%. Tapi menurut para ekonom, pemerintah perlu berbuat lebih banyak untuk mendorong sektor usaha. I am afraid that economic growth this year is probably going to be significantly below 2%. We have to remove the administrative burden on all businesses, and not only on small businesses, on medium and higher and bigger businesses as well, because that is where eventually economic growth is going to take place, and that is eventually where jobs will be created. Meski The Soweto Creamery merupakan usaha kecil, tapi sudah menciptakan lapangan kerja. Tando bisa mempekerjakan 4 staf lain termasuk adiknya yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran karena masih mahasiswa. I wasn't making anything for myself, so I had no data, can't go out, can't have simple things, so yeah, it was stressful. Dengan publikasi yang meningkat dan bertambahnya kesuksesan, keluarga Makubu berharap bisa memindahkan usaha es krim mereka dari rumah ke toko. Pengusaha Soweto Creamery ini juga telah membuktikan bahwa dengan sedikit kreativitas dalam memanfaatkan dana bantuan COVID, maka mereka bisa mendapatkan keberhasilan yang manis. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Es krim, siapa yang nggak suka es krim itu? Jadi pengen banget ya es krimnya ditata dengan menarik dan juga dengan topping-topping yang berbagai ragam atau beragam. Dan tentunya kita cuma berharap kalau usaha-usaha seperti ini di Indonesia ataupun dimanapun, kita berharap semoga semakin striving dan juga tetap sukses ya di masa pandemi ini. Karena kita juga pengen dong datang lagi ke restoran gitu. Nah, coba nih restoran yang berikut ini. Namanya adalah A Taste of Bali, ya kan? Win, A Taste of Bali. Ini ada di negara bagian Georgia, tepatnya di kota Atlanta. Win adalah singkatan dari Wonderful Indonesia dan menyajikan menu-menu yang otentik rasa khas Nusantara. Jadi penasaran, jadi ngiler juga seperti apa sih? Langsung aja kita lihat reportasenya. Berada di kota Atlanta, negara bagian Georgia, kita dapat berkunjung ke Bali. Maksudnya ke sebuah restoran yang mengangkat Bali untuk mempromosikan kuliner Indonesia bernama Win, Taste of Bali, yang diprakarsai pasangan suami istri Robert dan Vivi Manan. Memang Indonesia belum dikenal secara luas, khususnya masyarakat Amerika. Tapi Bali itu sudah dikenal sangat luas oleh masyarakat internasional dan tentunya juga masyarakat Amerika. Sehingga Taste of Bali ini kami kira lebih mudah untuk mengangkat nama Indonesia khususnya di kulinernya. WIN itu stands for Wonderful Indonesia. Berbagai menu makanan dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Bali, disajikan di sini. Chef asal Indonesia, Galih Kunto Baskoro, ikut membantu penataan menu di restoran ini. Jadi ada menu-menu beberapa dari Indonesia yang kita bawa tuh kayak es puter, terusnya ada ribs bumbu Bali, perkedel jagung, martabak telur, banyak sih yang kita bawa ke sini. Handoko Lee adalah chef owner dari Win Taste of Bali. Ya, kita tingkat kepedasannya dikurangin buat orang sini. Untuk mendapatkan bumbunya, susah nggak ya? Bumbunya sekarang sudah lebih gampang lah dari dulu. Sekarang di sini sudah banyak farmer market. Ya, di sini tersedia bumbu-bumbu seperti serai, kemiri, cabai rawit, seperti kencur. Nah, itu susah dicari itu di sini. Adanya kadang dapat di toko grocery Indonesia tapi itu dalam bentuk bumbu-bumbunya. Bagi pelanggan yang belum mencoba sama sekali makanan Indonesia, yang dilakukan Win Taste of Bali adalah makan rice truffle, seperti yang banyak itu pilihan-pilihannya, ya, egg combination dishes, like very small dishes that you can try everything. Pelanggan pun semakin mengenal dan menikmati kuliner Indonesia, baik untuk yang pertama kali mencoba. I thought the food was great. I had the grilled fish and it was very flavorful. I really enjoyed it and look forward to coming back and trying more things. Atau bagi warga Amerika yang pernah ke Indonesia dan merindukan makanan Indonesia hingga menimbulkan nostalgia dan kerinduan akan Bali. Very similar to what was, because I used to do business in Jakarta, and the tastes are very reminiscent. To give a shout out to my friend Terry Novelli, who is living in Ubud.
Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Strategi marketingnya dengan mengangkat nama Bali yang memang jauh lebih populer di kalangan warga Amerika Serikat. Namun, restoran Win A Taste of Bali juga menghadirkan menu otentik Indonesia lainnya. Menarik sekali, dan bagi saya salah satunya adalah yang paling menarik adalah komentar dari salah satu pelanggannya yang justru adalah warga Amerika. Iya, dia kan bilang bahwa ini saya makan makanan Indonesia serasa saya bernostalgia. Ternyata dia dulunya tinggal di Bali, di Ubud. Wah, menarik sekali ya konsepnya. Oke pemirsa, demikian reportase weekend kali ini. Mudah-mudahan liputannya bisa menjadi inspirasi dan informasi menarik bagi kita semua. Sayangnya kita harus pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Multadi yang juga masih WFH di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan ketemu lagi dalam reportase weekend berikutnya dan sampai jumpa.